Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang bab 4, yaitu filsafat ilmu. Ditonton ya. Pengertian filsafat ilmu. Filsafat ilmu adalah ilmu yang membahas tentang persoalan ilmu pengetahuan dengan berbagai problematiknya, terutama yang berkaitan dengan metodologi atau pembenaran ilmiah. Filsafat ilmu juga mengkaji ciri dan cara kerja ilmu pengetahuan berlandaskan rasionalitas atau akal budi manusia. Tujuan mempelajari filsafat ilmu adalah yang pertama, agar kita bisa memahami tentang persoalan ilmiah dengan melihat ciri dan cara kerja setiap ilmu atau penelitian ilmiah dengan cermat dan kritis. Yang kedua, kita bisa melakukan pencarian kebenaran ilmiah dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga, kita dapat memahami bahwa terdapat dampak kegiatan ilmiah atau penelitian yang berupa teknologi ilmu. Perkembangan sejarah filsafat ilmu. Perkembangan filsafat ilmu dapat dibagi menjadi 5 periode, yaitu yang pertama, masa purba dan abad pertengahan, yaitu kajian filsafat ilmu pada pandangan-pandangan yang silih ganti berbeda dari aliran-aliran kaum Stoik dan Epicurus serta penganut-penganut Plato dan Aristoteles. Yang kedua, pada abad ke-17, yaitu perbincangan mengenai metodologi ilmiah. Yang ketiga, pada abad ke-18, yaitu kaum empiris, rasionalis, dan tafsiran menganutkan mengenai fisika Newton. Yang keempat, pada awal abad ke-19 sampai Perang Dunia ke-1, yaitu pengaruh dari keyakinan Kant dalam rasionalitas khas dari perpaduan klasik antara Euclid dan Newton. Dan yang kelima, pada abad ke-20, perbincangan terhadap tanggapan relativitas, mekanika kuantum, dan perubahan-perubahan mendalam lainnya dalam ilmu kealaman. Cara kerja dan problematik filsafat ilmu. Dalam cara kerja filsafat ilmu ini harus dimulai dengan suatu anggapan bahwa setiap ilmu pengetahuan merupakan ilmu yang bersifat satu, sistematis, yaitu sistem dalam susunan pengetahuan dan cara memperolehnya karena adanya berbagai hubungan gejala yang teratur sehingga merupakan suatu keseluruhan yang utuh. Yang kedua itu ada logis, gejala pengetahuan diamati dan dianalisis secara rasional. Yang ketiga ada intersubjektif, yaitu kepastian ilmu pengetahuan tidak melulu didasarkan pada emosi atau pemahaman si ilmuwan, tetapi didasarkan dan dijamin oleh sistem pengetahuan itu sendiri. Yang keempat ada rasional. Dan yang kelima ada memiliki cara kerja ilmu pengetahuan yang mengupayakan pembenaran secara metodologis. Dengan demikian, filsafat ilmu dapat melihat bahwa refleksi kritis terhadap ciri dan cara kerja ilmu pengetahuan dapat menunjukkan dari dua aspek, yaitu aspek internal dan aspek eksternal. Apa itu aspek internal? Aspek internal adalah lebih mengarah pada kegiatan ilmiah yang bersifat metodologis atau de jure. Lalu aspek eksternal lebih mengarah pada hasil dari ilmu pengetahuan serta kegunaan ilmu itu dapat ditelusuri secara historis atau de facto. Ciri-ciri filsafat ilmu. Ciri khas filsafat ilmu secara umum adalah mencari sebab musabab dari kebenaran atau kepastian sesuatu tidak hanya pada dunia fisik tetapi juga di dunia metafisika. Sedangkan ciri khas filsafat ilmu adalah berpikir ilmiah atau berpikir secara sistematis dan sistemik atau holistik, serta filsafat ilmu merupakan ilmu yang mempelajari sumber dan asal-usul segala sesuatu yang terkait dengan metafisika secara mendalam sampai ke akar-akarnya. Selanjutnya adalah 4 titik pandang filsafat ilmu. Menurut Semiawan dan kawan-kawan pada tahun 2002, yang pertama, filsafat ilmu yang berusaha menyusun pandangan-pandangan dunia yang konsisten dan didasarkan pada teori-teori ilmiah. Tugas filsuf ilmu adalah mengelaborasi dan mengimplikasi yang lebih luas dari ilmu. Yang kedua, filsafat ilmu yang berusaha memaparkan peranggapan dan kecenderungan para ilmuwan. Tugas filsuf ilmu adalah menentukan apa sebenarnya yang disebut ilmu itu. Yang ketiga, filsafat ilmu telah berkembang menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri. Filsafat ilmu menganalisis dan menerangkan konsep dan teori dari ilmu. Setelah diterangkan, konsep dan ilmu lalu dianalisa, kemudian diklasifikasikan kejelasannya dan pemanfaatan ilmiahnya. Jadi, ilmuwan memerlukan penjelasan yang disebut dengan
inquiry, yaitu suatu kegiatan ilmiah yang terkait dengan praktek filsafat ilmu yang berusaha mencari hubungan dasar antara konsep yang satu dengan konsep yang lain. Yang keempat, filsafat merupakan second order criteriology, atau patokan tingkat kedua. Para filsuf ilmu berusaha untuk menjawab berbagai pertanyaan seperti berikut. Karakteristik seperti apa yang dapat membedakan penyelidikan ilmiah dari tipe penyelidikan lain? Bagaimana prosedur yang harus diambil oleh para ilmuwan dalam penyelidikan alam? Persyaratan apa saja yang harus dicapai bagi suatu penjelasan ilmiah agar menjadi benar? Status kognitif yang bagaimana dari prinsip-prinsip dan hukum-hukum ilmiah? Pengetahuan manusia mengenal 3 tingkatan menurut Luce pada tahun 1985 meliputi yang pertama tingkat 0, yaitu fakta-fakta. Yang kedua tingkat 1, yaitu penjelasan tentang fakta-fakta. Ini dijelaskan oleh ilmu. Yang ketiga tingkat 2, yaitu menganalisis mengenai prosedur dan logika dari penjelasan ilmiah. Ini merupakan bidang filsafat. Selanjutnya ada tingkat, disiplin, dan mata ajaran. Level 2 dengan disiplin filsafat ilmu, yaitu analisa dari prosedur dan logis dari penjelasan ilmiah. Level 1 dengan disiplin ilmu, yaitu penjelasan tentang fakta. Selanjutnya ada perbedaan filsafat ilmu dan ilmu. Dalam aspek objek, ilmu yaitu sesuai dengan definisi ilmu, seperti ilmu psikologi dan ilmu pendidikan. Sedangkan filsafat ilmu tidak ada objek. Dalam aspek cakupan, ilmu itu terbatas sesuai dengan bidang garapan ilmu. Sedangkan dalam filsafat, ilmu itu luas. Terakhir adalah kesimpulan, filsafat ilmu sebagai penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan dan cara-cara untuk memperolehnya dan sebagai penyelidikan lanjutan tentang ilmu. Tujuan mempelajari filsafat ilmu yang pertama, memahami persoalan ilmiah dengan melihat ciri dan cara kerja setiap ilmu atau penelitian ilmiah dengan cermat dan kritis. Yang kedua, melakukan pencarian kebenaran ilmiah dengan tepat dan benar dalam persoalan yang berkaitan dengan ilmunya. Terdapat perbedaan landasan kebudayaan Islam Timur, termasuk Cina, Buddhisme, dan kebudayaan Barat, namun masih satu ikatan sebagai manusia. Terima kasih sudah menonton. Jaga kesehatan ya. Dadah.